Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya dari kelas SDMA dengan stambuk 17.0361201070. Judul yang saya angkat yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Latar belakang. Peranan sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Suatu organisasi atau lembaga harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan aset utama yang besar pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Pegawai merupakan suatu penggerak kegiatan dalam suatu instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan suatu organisasi di mana terdapat sekumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Kecamatan Lamasi Timur merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Walendrang, di mana wilayah merupakan bagian paling utama Kabupaten Luwu, yang merupakan bagian dari wilayah Walendrang Lamasi yang terpisah oleh kota Palopo dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu. Pemerintah Kecamatan Lamasi Timur senantiasa melakukan perbaikan dalam peningkatan program pelayanan kepada masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Lamasi Timur. Manfaat penelitian bagi peneliti sebagai upaya untuk memperluas wawasan manusia dan memberi manfaat bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan di bidang pegawai terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai bahan masukan bagi karyawan, serta sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi akademisi sebagai referensi alternatif untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian terdahulu, Sarwina tahun 2014, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Pegawai pada Kantor Pelayanan Satu Pintu atau KPTSP Kota Palopo. Hasil dalam penelitian ini adalah variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau KPTSP di Kota Palopo. Hal ini bisa dilihat dari hitung 9,671 lebih besar dibanding nilai tabel 2074, dan variabel disiplin kerja memiliki pengaruh sebesar 82,4% terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau KPTSP. Disiplin kerja. Menurut Rifai tahun 2009, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Siagian tahun 2013, disiplin diartikan sebagai tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memilih tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Sarwanto tahun 2007, disiplin kerja terbagi atas dua, yaitu disiplin kerja merupakan hasil proses belajar atau sosialisasi dari keluarga dan masyarakat. Yang bagian B, disiplin kelompok, akan tercapai apabila disiplin diri telah tumbuh dari dalam diri pegawai, artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Tipe disiplin kerja. Menurut Handoko tahun 2010, tipe-tipe bagian pendisiplinan ada 3 tipe, yaitu disiplin preventif, yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Bagian B, disiplin korektif, yaitu kegiatan yang diambil untuk mengenai
menangani pelanggaran yang dilakukan pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Bagian C, disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang, antara lain teguran dari atasan, diturunkan pangkatnya, dan dipecat. Bentuk disiplin kerja menurut Sedam tahun 2012 menjelaskan bentuk disiplin kerja yang baik yang tergambar pada suasana. Bagian A, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Bagian B, tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dan melaksanakan pekerjaannya. Bagian C, besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagian D, berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Bagi E, meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Manfaat disiplin kerja. Yang pertama, bagi organisasi, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Bagian B, bagi pegawai, akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikator disiplin kerja menurut Sujono tahun 2009, indikator dari disiplin kerja sebagai berikut. Ketepatan waktu. Maksudnya para pegawai yang datang ke kantor harus dapat tepat waktu, tertib dan teratur. Dengan begitu dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Yang kedua, ketaatan terhadap peraturan kantor. Menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat izin bila tidak masuk kantor merupakan cerminan dari disiplin kerja yang tinggi. Menggunakan peralatan kantor dengan baik dapat mewujudkan bahwa seorang memiliki disiplin kerja yang baik sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Masova tahun 2011, disiplin kerja adalah keinginan untuk menerapkan sikap disiplin dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan diri luar pegawai. Masih menurut Masova, adapun rincian faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor dari dalam diri terbagi atas dua. Yang pertama, kemampuan pegawai untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, kesadaran yang timbul dari pribadi pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja. Nomor dua, faktor dari luar, misalnya penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan dan memberi kesenangan kerja, tindakan pemberian hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, serta pemberian remunerasi, yaitu imbalan atas balas jasa yang diberikan perusahaan kantor kepada pegawai sebagai akibat dari prestasi. Kinerja. Pengertian kinerja menurut Sadarmayanti tahun 2007 adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan ataupun merupakan perpaduan dari hasil kerja atau apa yang harus dicapai seseorang dan kompetensi bagaimana seorang mencapainya. Menurut Prawiro Sentono tahun 2007, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Prawiro Sentono tahun 2007 dalam Jawira tahun 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Dalam hubungan dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Bagian B, orientasi dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja pegawai tersebut. Bagian C, disiplin. Secara umum, disiplin kerja menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan organisasi.
Bagian D, inisiatif. Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Indikator kinerja menurut Hasibuan tahun 2012, indikator kinerja sebagai berikut. Yang pertama, prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bagian B, tanggung jawab, yaitu kesadaran seseorang pegawai atau karyawan akan tingkah laku atau perbuatannya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Bagian C, kejujuran. Kejujuran yaitu perilaku seseorang karyawan atau pegawai untuk mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan yang berlaku. Bagian aspek-aspek kerja. Adapun aspek-aspek penilaian kerja menurut Pranata tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja. Adalah jumlah dari hasil kerja yang diselesaikan oleh pegawai. Yang kedua, kualitas hasil kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai yang sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ketepatan waktu adalah ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Yang keempat, kehadiran di tempat kerja adalah kehadiran pegawai sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku dalam organisasi. Yang kelima, sikap kooperatif adalah sikap bekerja sama dengan baik dan taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Manfaat penilaian kinerja menurut Rival tahun 2009, manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah sebagai berikut. Manfaat bagi karyawan yang dinilai. Bagi karyawan yang dinilai, ketentuan pelaksanaan penilaian kerja adalah meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atasan, meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. Bagian 2, manfaat bagi penilaian atau penyelia. Yang pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen selanjutnya. Bagian B, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahnya. Bagian C, peningkatan kepuasan kerja. Bagian D, kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan kepada karyawan apa yang sebenarnya diharapkan oleh perusahaan atau organisasi dari para karyawan, sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya dan berjaya sesuai dengan harapan dan dari pimpinan. Tujuan penilaian kinerja. Menurut Soelaman tahun 2007, tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Bagian A, untuk memberikan dasar dan bagi rencana dan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pengawasan atas kinerja pada periode waktu sebelumnya. Bagian B, untuk memotivasi agar pada periode waktu yang akan datang kinerja seorang pegawai dapat ditingkatkan. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Jika disiplin kerja pegawai atau karyawan tinggi, maka organisasi akan mendapatkan banyak keuntungan. Sebaliknya, jika disiplin kerja menurun, maka organisasi akan mendapatkan banyak kerugian. Hal ini berdampak pada pelayanan terhadap publik. Semakin tinggi disiplin kerja pegawai atau karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai. Mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh kantor ataupun perusahaan dan menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Menurut Hasibuan tahun 2012. Kerangka pikir. Kecamatan Lamasi Timur merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Walendrang, di mana wilayah merupakan bagian utara Kabupaten Luwu yang merupakan bagian dari wilayah Walendrang Lamasi yang terpisah oleh Kota Palopo dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu. Pemerintah Kecamatan Lamasi Timur senantiasa melakukan perbaikan dalam peningkatan program pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki manfaat bagi Kecamatan Lamasi Timur karena dari penelitian mengenai disiplin kerja dan kinerja pegawai, maka dapat memberikan rekomendasi kepada organisasi tersebut berupa saran maupun kritik dan sifatnya membangun terhadap organisasi tersebut yang bermanfaat untuk memajukan Kecamatan Lamasi Timur ke depannya.
Kerangka pikir merupakan hasil ide pemikiran tentang rencana objek penelitian yang digambarkan dalam bentuk skema yang mencakup variabel yang diteliti sampai dengan rencana penggunaan alat analisis untuk menarik kesimpulan. Adapun kerangka pikir yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kepemimpinan camat terhadap disiplin kerja dan kinerja pegawai sebagai berikut. Kantor Camat Lamasi Timur Kabupaten Luwu, menurut Sejono tahun 2009, disiplin kerja itu adalah variabel berdasarkan judul disiplin kerja adalah variabel X, ketepatan waktu. Maksudnya para pegawai yang datang ke kantor harus tepat waktu, tertib dan teratur. Dengan begitu dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Ketaatan terhadap peraturan kantor. Pegawai menggunakan seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat izin bila tidak masuk kantor merupakan cerminan dari disiplin kerja yang tinggi. Yang ketiga itu menggunakan peralatan kantor. Dapat mewujudkan bahwa seorang memiliki disiplin kerja yang baik sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Menurut Hasibuan tahun 2012, berdasarkan judul kinerja yaitu variabel Y, yang pertama prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu kesadaran seorang pegawai atau karyawan akan tingkah laku akan perbuatannya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Yang ketiga itu kejujuran, yaitu salah satu perilaku seorang karyawan atau pegawai untuk mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan yang berlaku. Hipotesis berdasarkan latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian serta uraian di atas, maka didapatkan suatu hipotesis yaitu diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Camat Lamasi Timur Kabupaten Luwu. Sekian dari materi dari PPT saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.